Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila ruh habibina wa syafi'ina sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin thumma ila arwah masyayikhina wa liman lahu haqqun alaina khususan mu'allifu hadzal kitab al-habib al-alim al-allamah Ahmad bin Zain al-Habsyi بأن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف العالم العلامة الحبيب أحمد بن زين الحبشي rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulum masyayikhina wa bi'ulum sa'iris salihin fid daraini amin ila an qala arkanul khutbatain wa arkanuhuma hamdulillahi ta'ala wassalatu ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wal wasiyatu bittaqwa fihima wa qira'atu ayatin minal qur'ani fi ihdahuma wad du'a'u lil mu'minina fil akhirati wa yajibu an yakhtuba qa'iman illa li'udhrin mutatahhiran mastural awrati wa yajibul julusu bainahuma fawqa tuma'ninatis shalah wal muwalatu. Alhamdulillah, tama-tama puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena malam yang penuh dengan barakah ini insyaallah kita kembali dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih diberikan kesempatan untuk memulai kembali rutinan kita seperti biasa di malam Selasa awal bulan dalam kajian kitab Ar-Risalatul Jami'ah yang membahas hal-hal yang berkaitan dengan ibadah kita. Ini pembahasan hal-hal yang berkaitan dengan ibadah kita. Alhamdulillah, setelah kita libur sementara karena Maulid Arba'in kemarin, alhamdulillah kita lanjutkan, dan ini juga sama dengan Maulid, menyenangkan hati Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau cuman hadir maulid baik, tapi solatnya tak benar, zakat tak tahu wajib zakat apa tidak, puasa tak tahu mana yang benar mana yang tidak, sama baik tak senang Nabi. Jadi kalau kita cuma nak acara baik demennya hadrah, demennya cuma qasidah baik, musik, tapi solat tak benar, puasa tidak benar, masih banyak hal-hal yang wajib dia tinggalkan, sama saja Nabi tidak senang. Percuma jadi. Jadi alhamdulillah, makanya metode guru kita itu metode yang sempurna. Ulama-ulama yang sebelum yang mana ulama-ulama tadi termasuk dari guru-guru kita mempunyai manhaj, jalan yang sempurna. Mereka mengajari kita untuk belajar, mereka juga mengajari kita untuk senang dengan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengajari kita untuk baca kitab,
tapi mereka juga mengajari kita untuk memuja Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi metode yang sempurna insyaallah. Alhamdulillah, kita malam hari ini masih berada di bab yang membahas tentang solat, lebih tepatnya solat Jumat. Kita masih di pembahasan solat, cuman solatnya, kalau solat 5 waktu sudah kita bahas semua kemarin. Sekarang ini bab solat yang berkaitan dengan solat Jumat. Sudah sedikit kita bahas di pertemuan terakhir kemarin apa itu sholat Jumat, dan sholat Jumat itu wajib untuk siapa, biar tidak lupa, biar bisa nyambung dengan pelajaran yang sebelum ini. Bahwasannya sholat Jumat itu wajib untuk setiap orang yang muslim, merdeka, bukan hamba sahaya, laki-laki, berarti kalau perempuan tidak wajib. Mukallaf, sudah balik, sudah dewasa, berarti anak kecil tidak wajib. Hadirin, orang tadi bukan dalam keadaan musafir, di luar kotanya. Dan juga orang tersebut bukan orang yang mahzur, yang ada uzur yang diperbolehkan untuk dia tidak sholat. Apa uzur tersebut? Uzur tersebut sakit, misalkan sakit yang tidak bisa bangun, maka uzur tersebut membolehkan dia untuk tidak sholat Jumat. Kemudian sudah kita kaji juga syarat Jumat. Syarat sholat Jumat ada 2 khutbah. Sekarang kita di pembahasan khutbah tersebut. 2 khutbah itu harus adanya. Tidak sah kalau sholat Jumat tanpa ada 2 khutbah. Atau sikobe Ustaz, dipercepat misalkan 1 khutbah, tidak sah, harus ada 2 khutbah. Nah, 2 khutbah ini ada rukun dan ada syaratnya. Kalau 2 khutbahnya sah, baru sholat Jumatnya sah. Tapi kalau 2 khutbahnya sudah tidak sah, maka sholat Jumatnya juga tidak sah. Jadi penting kita tahu. Kenapa penting kita tahu? Biar tahu sholat Jumat kita ini sah atau tidak, begitu. Bukan ilmu hanya ini untuk khotib berarti kami bukan khotib. Nah, kita harus tahu juga. Jadi kalau khotib salah, kita bisa negur. Kalau khotib tadi salah, kita bisa paling tidak mengulang sholat zuhur misalkan. Nah, jadi 2 khutbah itu harus sah. Agar apa? Agar sholat Jumatnya juga sah. Apa rukun 2 khutbah? Rukun 2 khutbah yang pertama, hamdulillahi ta'ala. Di dalam 2 khutbah si khotib harus memuji Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan alhamdulillah, rukun wajib itu. Di dua-duanya, di khutbah pertama dan khutbah kedua harus memuji Allah Subhanahu wa taala. Karena kata sahabat Jabir, begitulah khutbah Nabi. Nabi itu kalau khutbah Jumat pasti pertama kali yang diucapkan adalah memuji Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kemudian rukun khutbah yang kedua, as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Salawat sama Nabi. Harus mengucapkan salawat kepada Nabi di khutbah pertama dan khutbah kedua. Salawat ini harus salawat, tidak cukup wassalamu ala rasulillah, mengucapkan salam. Harus lafaz wa usalli wa usallimu ala. Jadi harus menyebutkan lafaz salawatnya. Harus menyebutkan lafaz salawatnya. Kalau cuma sekedar salam tidak cukup. Kalau tidak cukup berarti khutbahnya tidak sah. Kemudian syarat yang ketiga, biar rukun, biar khutbahnya sah, wal wasiyatu bittaqwa fihima. Harus di dalam 2 khutbah tadi ada ajakan untuk bertakwa. Wasiyah, mengajak untuk bertakwa.
Ya, karena isi khutbah Jumat itu bukan cerita, jangan cerita dia katik wasiat takwanya, katik nasihatnya, tak boleh. Isi Jumat itu bukan keluhan, bukan, atau promosi, bukan, tapi isi dari khutbah Jumat intinya al-wasiyatu bittaqwa, mengajak yang hadir untuk meningkatkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, wasiat mengajak orang lain untuk bertakwa ini tidak mesti dengan kalimat takwa. Jadi misalkan kita dengar khutbah ustaz ini dari awal sampai akhir tidak ada kalimat ngajak ayo kita bertakwa kepada Allah, tapi isi khutbahnya mengajak kita untuk taat kepada Allah, meningkatkan iman kita kepada Allah, mengajak kita untuk menjauhkan maksiat kepada Allah, maka itu sudah namanya mengajak untuk bertakwa. Jadi beda dengan salawat tadi. Kalau salawat harus dia ucapkan, wa usolli, aku bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau wasiyah bittaqwa, mengajak orang untuk bertakwa, ini rukun dari dua khutbah, tapi tidak mesti dengan kalimat takwa. Jadi walaupun di dua khutbahnya tidak ada kalimat lafaz bertakwa, tapi isi khutbahnya ngajak untuk taat kepada Allah, menjauhi maksiat kepada Allah, maka itu sudah wasiat bittaqwa, sudah ngajak orang untuk bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tak mesti ada kalimat takwanya, yang penting isinya ngajak orang untuk taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena arti takwa kan itu, kita sering dengar ayo kita bertakwa kepada Allah, ayo bertakwa kepada Allah. Siapa? Apa itu takwa? Takwa itu alladzina yusari'una fil khairat, orang yang berlomba-lomba untuk apa? Untuk mengamalkan amal baik, itu orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa, orang yang mendirikan salat, itu orang yang bertakwa. Jadi takwa itu imtithalul awamir wajtinabun nawahi, itu arti takwa. Takwa itu melakukan perintah Allah semuanya dan menjauhi larangan Allah. Jadi kalau kandungan khutbahnya sudah itu, ya sudah cukup. Tidak mesti harus ada kalimat takwa. Nah, tiga rukun ini, ya ma'asyarul hadirin wal hadirat, tiga rukun ini harus ada di dua khutbah. Pertama, memuji Allah. Kedua, salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketiga, wasiat bittaqwa, ngajak orang untuk bertakwa. Ini tiga ini harus ada di khutbah pertama dan harus ada di khutbah kedua. Tiga ini harus ada di khutbah pertama dan harus ada di khutbah kedua. Kalau cuman ada di khutbah pertama atau cuman khutbah kedua, maka tidak sah khutbahnya. Harus di dua-duanya ada tiga hal tersebut. Kemudian rukun khutbah yang keempat, qiraatu ayatin minal Qur'an fi ihdahuma, membaca ayat suci Al-Qur'an, tidak harus di dua-duanya, di salah satunya cukup. Baca ayat Al-Qur'an di khutbah pertama, di khutbah kedua tidak baca ayat, cukup. Atau dia pengen di akhir baca ayatnya, di khutbah kedua, di khutbah pertama dia tidak baca ayat, cukup. Jadi kalau baca ayat itu cukup di salah satunya. Cuman namanya orang ceramah atau khutbah pasti kan baca ayat. Dia nak ngomong apa kalau tidak baca ayat Al-Quran? Ngajak orang bertakwa, nasihati orang, kan tidak mungkin ngomong-ngomongan dia dewe. Pastilah menukil firman ilahi, ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pastilah dia akan mengambil ayat di Al-Quran untuk ngajak orang bertakwa, kan itu. Madai ngoceh ngomong dia dewe, bahasa pemulutan pula isinya dari ujung, bukan khutbah namanya itu. Nah, jadi harus ada di dalam khutbah baca ayat suci Al-Quran, baik di khutbah pertama atau di khutbah kedua. Ulama mengatakan harus baca satu ayat. Harus baca satu ayat, paling sedikit satu ayat. Berarti kalau setengah ayat dah cukup.
Cak mana Habib baca setengah ayat? Ada ayat yang panjang dibaca setengah. Menurut Imam Ibn Hajar tidak cukup baca setengah ayat, paling sedikit satu ayat. Itu menurut Imam Ibn Hajar. Menurut Imam Romli, imam kita juga, Imam Syafi'i juga satunya, cukup baca setengah ayat dengan syarat ayat tadi bisa dipahami. Dia cuma baca 2 baris. Ayat ini misalkan 5 baris, dia baca 2 baris. Cukup tak? Cukup, tapi bisa dipahami. Artinya kandungannya udah selesai. Tidak ditunggu sama yang dengar apa lanjutannya. Tidak. Nah, berarti kalau ditunggu apa lanjutannya belum bisa dipahami, maka tidak cukup. Ya kita ambek yang satu ayat lah, tidak usah bening-bening, tidak usah sampai setengah 2 baris. Ambek satu ayat biar khutbah kita pasti sahnya, karena di dalam ibadah itu harus kita mengambil yang lebih pasti. Kalau ada yang mengatakan begini boleh, ada yang mengatakan ini tidak boleh, atau ada yang mengatakan ini wajib, ini harus dilakukan, ada yang mengatakan ini tidak harus dilakukan, maka yang harus dilakukan itu yang harus kita ambil. Lebih hati-hati biar ibadah kita pasti insyaallah sahnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rukun khutbah yang kelima, wadu'a'u lil mu'minina fil akhirah. Yang keempat tadi baca ayat di salah satu khutbah. Kemudian rukun khutbah yang kelima, doa untuk mukmin dan mukminat di khutbah terakhir. Di khutbah terakhir harus doa untuk mukmin dan mukminat, dan doanya ini harus di khutbah kedua. Doa, makanya alhamdulillah kita dengar kan khatib sebelum dia nak solat pasti Allahumma ghfir. Situ lagi baru makmum amin. Kalau sebelum Allahumma ghfir ada yang tidur, ada yang main HP, masih sangat disayangkan. Kita Nabi itu ngomong, jangankan main HP, jangankan salaman, kalian menegur orang yang lagi ribut itu saja khutbah kalian hilang, pahalanya hilang kata Nabi. Kita lagi khutbah, makanya kalau anak kalian, anak kita masih tidak bisa diatur pas khutbah Jumat, pas sholat Jumat, tidak usah mentegur anak kita, karena ganggu itu berdosa. Alasan biar terbiasa. Kalau nak terbiasa, pas diajak ke masjid duduk di samping kita, biar dia tidak ribut. Tapi kalau kita ngajak budak ke masjid, kita lepas budak tadi ribut mana-mana, bisa batal khutbah. Karena termasuk syarat sah khutbah itu 40 orang harus dengar. Harus dengar. Misalkan mic-nya tidak jelas, yang khotib suaranya cuman ngomongnya ngeremeng-ngeremeng, budak kecil ribut pula, tidak sampai 40 yang dengar, tidak sah khutbah kita. Hati-hati. Makanya kalau kita bisa ajak anak kita dan bisa kita pastikan dia tidak ribut, duduk di samping kita, itu bagus, top. Biar anak kita biasa ibadah. Tapi kalau kita cuma bawa metu dari rumah, disuruh orang rumah, Ustaz bawa, kata rumah bawalah budak nih, mending aku misalkan, dibawalah budak tadi, dia sampai masjid, nah tidak penting juga dilepas anaknya, nah ketemu sama kawan-kawannya, ributlah di masjid. Itu di semua masjid, sangat disayangkan. Di semua masjid. Makanya kalau tidak salah di Malaysia itu tidak boleh bawa anak kecil ke masjid. Bagus. Di Malaysia tidak boleh bawa anak kecil ke masjid karena ganggu ketentraman, ganggu tumak nina. Katib budak kecil masih ada yang tidur dengar khutbah. Mas, apa lagi ada budak kecil? Itu ribut tambah. Tidak boleh. Jadi syarat khutbah itu termasuk syarat nanti ada, itu harus didengar oleh 40 orang mustautin, 40 orang dari tempat desa yang wajib untuk hadir Jumat. Nah, 40 orang ini harus mendengar khutbah dari awal sampai akhir. Kalau mic-nya tidak jelas, terus khotibnya suaranya pelan, ditambah lagi keributan anak-anak, tidak dengar, tidak sah khutbahnya. Bahaya. Tadi kita sudah sampaikan, kalau khutbahnya tidak sah, maka sholat Jumatnya tidak sah. Kalau sholat Jumat tidak sah, berarti belum sholat. Na'udzubillah min dzalik. Jadi jangan diajak anak kalau kita tidak bisa jaga dia di masjid. Kalau kita bisa mantapkan dia di masjid samping kita, dia tidak ribut, bawa.
Tapi kalau kita bakal lepaskan dia main sama kawan dia, jangan. Olah banyak budak juga Ustaz, jangan sampai kita jadi penyebab orang tak sah solatnya. Karena nanti dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Cuman kadang anak kecil itu tak salah juga. Kenapa? Karena yang tua juga kadang masih main HP. Tak boleh. Kata Nabi, ada orang ribut lagi ngobrol nih, wong lagi ngoceh, lagi khotib lagi ceramah, kita negur, oi, dengarkan khotib lagi ceramah. Itu kita yang negur, soal Jumat kita hilang pahalanya. Bukan dia yang ngoceh, kita yang negur. Kita yang mencegah orang biar tidak ribut, kita yang mencegah orang biar mendengarkan khutbah. Ini khotib lagi di atas mimbar, itu yang negur itu Jumatnya hilang, apalagi yang ngoceh. Artinya tak boleh dalam khutbah, dua khutbah itu kita tak boleh sibuk dengan yang lain. Megang tasbih tak boleh, lalai termasuk. Jadi apa yang diharuskan? Dengarkan khutib. Makanya tak usah nak ada wong tuh datang telat ngajak yang lain salaman pula. Apa kabar ini ngoceh dia berisik. Ada yang macam itu masih. Masuk ke masjid telat, khotib lagi di atas mimbar ngajak yang lain salaman pula. Siko. Ngoceh pula. Apa kabar kau? Seharusnya yang diajak salaman jangan kasihkan tangannya. Tak boleh. Karena tak boleh di situ, termasuk lalai. Bukan artinya tak bagus salaman. Cuman ketika kita salaman, itu kita lalai dari khutbah, hilang pahala Jumat kita. Makanya yang masuk tadi seharusnya tahu diri dan belajar. Jelasnya ini karena tidak tahu, karena tidak belajar. Tak boleh masuk salaman, siko. Sampai tempat dia duduk, baru dia sholat. Tak boleh. Ini bukan ceramah biasa. Khutbah Jumat ini rukun sholat. Bukan ceramah biasa, lain urusannya lah. Lain. Jadi salaman tak boleh, negur yang ribut tak boleh. Kadang kita juga ada yang main game. Budak kecil, anak muda, udah besar istilahnya. Udah pantas istilahnya dia apa ditabok. Main game. Main Mobile Legend. Pas pas khotib duduk di antara dua khutbah, sempat pula dia masih berdoa habis itu, doa. Habis doa, khotib naik lagi, main lagi. Kan itu salah. Oke ya, kita perlu belajar. Karena dengan kita belajar, akhirnya ibadah kita sah. Kita tidak nyesel nanti di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Banyak masih keteledoran dari kita nih. Banyak masih yang kita tidak ketahui. Jadi main game, salaman, ngoceh, apa misalkan. Kadang ada adat yang tak baik juga. Celengan lewat. Kalau celengannya bayang jalan masih mending lah. Ini sama uangnya kadang. Uangnya keliling, tak boleh. Uangnya ini di masjid besar terjadi. Dan pernah ditegur, tapi masih sampai sekarang. Uangnya keliling, kadang. Ngajak salaman pula siko. Ini khotib lagi khutbah. Taruhlah yang lagi sholat, yang lagi mendengarkan terganggu. Ini yang keliling ini kan wajib khutbah juga, wajib sholat juga. Yang keliling ini kan wajib juga dia dengarkan khotib ketika di atas mimbar. Berarti dia setiap dia Jumat keliling dapat pahala Jumat terus tuh. Jadi banyak masih keteledoran. Harus kita benahi ibadah kita ini dengan kita belajar ilmu syariat. Karena khutbah ini bukan khutbah biasa. Bukan ceramah di acara maulid biasa, bukan majlis taklim biasa. Ini khutbah rukunnya ketat, syaratnya ketat. Bahkan ulama mengatakan ini dua khutbah ini ganti dari 2 rakaat salat zuhur. Salat zuhur kan 4 rakaat. Salat Jumat cuma 2 rakaat. Kemana 2 rakaatnya lagi diganti 2 khutbah. Makanya syaratnya persis seperti salat. Jika nanti ada syaratnya, harus berdiri, harus suci, harus tutup aurat persis. Kecuali boleh ngomong baik, sama boleh gerak pun si khotib tak boleh banyak gerak. Khotib Jumat itu tidak disunahkan ketika khutbah tangannya main ini dah. Tangannya mantap, satu megang tongkat, satu di sini. Kalau di ceramah lain boleh tangannya nak angkat, nak bergerak, nak muter-muter misalkan badannya. Tapi di khutbah Jumat tidak, pegang tongkat, tangan satunya di atau tangan satunya bawah. Begitu.
tidak boleh gerak-gerak, tidak sunnah. Nah, itu aturannya. Makanya karena persis seperti sholat. Jadi rukun khutbah yang kelima, doa untuk mukminin. Doa untuk mukmin dan mukminat harus di khutbah yang kedua, doa tadi, dan harus doanya doa untuk akhirat yang berkaitan dengan akhirat. Digabung, tidak apa-apa. Doa untuk akhirat, doa juga untuk masalah dunia, tidak apa-apa. Tapi doa dunia misalkan, ya Allah, mudah-mudahan kami diberikan rezeki yang luas, mudah-mudahan kami panjang umur, mudah-mudahan kami misalkan sawahnya ya Allah lancar tahun ini misalkan, tidak kena hama. Doa itu habis itu wassalamualaikum langsung sholat, tidak sah. Doanya harus yang berkaitan dengan akhirat, wajib. Allahumma fir, ya Allah ampuni dosa kami, dosa mukminin. Itu. Habis itu ditambahi doa dunia, ada apa-apa. Itu. Jadi 5 rukun khutbah. Yang pertama kita ringkas apa tadi? Memuji Allah, alhamdulillah. Yang kedua salawat kepada Nabi. Yang ketiga wasiat bittaqwa, ngajak orang untuk taat kepada Allah. 3 rukun ini harus ada di 2 khutbah, ada di 1 dan khutbah kedua. Kemudian rukun yang keempat, membaca ayat suci Al-Quran. Ini bebas kita mau bacanya di khutbah pertama atau khutbah kedua. Kemudian yang kelima terakhir, doa lil mu'minin wal mu'minat, itu harus di khutbah terakhir. Harus di khutbah terakhir. Itu rukun khutbah. Kemudian ada syarat khutbah. Apa syarat khutbah Jumat? Syarat khutbah Jumat itu mirip seperti sholat sebagian. Contoh, harus berdiri, qaiman. Khatib tidak boleh khutbahnya sambil duduk. Tidak boleh khutbahnya sambil duduk. Harus khutbahnya berdiri. Kecuali kalau ada uzur, sakit dia, boleh duduk. Cuman afdol digantikan sama yang lain. Ada yang lain bisa khutbah, mampu berdiri. Sekarang jadwalnya Ustadz Fulan, tapi dia lagi tak pacak tegak, maka afdol untuk diganti. Lebih afdol untuk khatib yang bisa berdiri. Tapi kalau misalkan cuman itu yang bisa khutbah di desa kami ini Ustadz, yang lain tak bisa khutbah, ya sudah. Dia tak bisa tegak, boleh dia duduk. Boleh dia khutbah sambil duduk. Tapi kalau ada yang lain, maka afdol untuk khatib berdiri. Mutatahhiran, harus si khatib tadi dalam keadaan suci, punya wudu, karena persis sholat. Tak boleh dia khutbah tidak punya wudu. Harus dia khutbah dalam keadaan punya wudu. Nah, misalkan di tengah khutbah wudunya batal, misalkan lagi khutbah tengah-tengah tak sengaja buang angin, maka dia wajib menghentikan khutbahnya. Dia wajib untuk wudu. Kemudian harus dimulai dari awal lagi khutbahnya. Rukunnya baik. Ustaz, dia nilang ngoceh setengah jam, ada diulang lagi setengah jam, lagi yang di masjid, bukan rukunnya. Jadi khutbah itu kan yang penting rukun. Makanya di Palembang ada Masjid Al-Haddad, itu khutbahnya cuma pakai rukun, tidak panjang-panjang. Kalau cuma rukun, alhamdulillah, salawat sama Nabi, wasiat bittaqwa, selesai. Baca ayat, misalkan rukun. Jadi kalau di khutbah pertama, misalkan dia batal wudunya, dia keluar dari masjid, wajib dia wudu. Setelah dia wudu naik lagi ke mimbar, bukan melanjut. Kalau nasihatnya bolehlah dia lanjut, tapi rukunnya harus dia mulai lagi. Alhamdulillah, salawat sama Nabi, wasiat bittaqwa, baru dilanjut nasihat dia yang tadi. Itu caranya. Karena tidak boleh langsung lanjut tanpa mengulangi rukun yang sudah dia sebutkan. Misalkan, Ustadz, kalau misalkan diganti cak mana? Dia lagi khutbah, misalkan dia lagi khutbah batal, atau tiba-tiba dia ma'zur, sakit perut misalkan, lagi khotib sakit perut, jamaah ada mungkin nunggu, itu boleh yang hadir untuk menggantikan posisinya. Itu langsung, kalau ini boleh lanjut. Tidak wajib dia untuk memulai dari awal. Yang tadi tak wajib dia mulai dari awal. Lagi khotibnya sakit perut, nak keluar. Kalau nunggu jamaah kelamuan, minta ganti sama yang hadir. Yang hadir boleh langsung berdiri, langsung melanjutkan.
tanpa mengulangi hamdulillah, salawat kepada Nabi dan wasiat bitakwa, boleh. Tapi kalau tidak digantikan, si khatib keluar ambil wudu, kembali dia ke masjid, harus diulang dari awal. Ya, begitu hukumnya. Begitu hukumnya. Dan yang menggantikan tadi harus orang yang sudah datang dari awal. Dari khatib berdiri dia udah di masjid, bukan khotib pas nak berlari baru dia masuk langsung tegak, tak boleh. Ya, jadi yang menggantikan ini penting juga, yang menggantikan khotib atau yang ingin jadi imam solat Jumat, karena imam solat Jumat tu tak mesti si khotib. Misalkan, ya udah aku yang khotib tapi kau yang jadi imam, boleh. Dua petugas, imam beda, khotib beda. Walaupun memang yang afdal dia yang khotib, dia yang imam. Tapi boleh, khotibnya beda, imamnya beda. Cuman syaratnya satu, yang jadi imam harus hadir dari awal khutbah. Tak boleh di khutbah kedua dia baru masuk ke masjid, kemudian pas sholat dia jadi imam Jumat, tak sah. Ngerti tak? Kita ulangi. Jadi yang jadi imam itu tidak mesti khotibnya. Yang jadi imam Jumat tidak mesti khotib Jumat, boleh orang lain, tapi dengan syarat dia harus hadir dari awal khutbah. Dari awal khutbah dia sudah hadir, kemudian ketika qomat dia maju jadi imam, tak apa-apa. Ini terjadi di zaman ayah Habib Umar bin Hafid, Habib Muhammad. Beliau datang ke satu desa. Ketika sampai ke satu desa, waktunya sholat Jumat, ke masjid beliau nih nak sholat Jumat. Pas masuk ke masjid sudah mau selesai khutbahnya. Si khatib minta Habib yang jadi imam. Nah kata Habib, beliau alim kan, beliau tahu hukum, beliau tak boleh jadi imam. Kenapa? Karena beliau tidak dengar khutbah dari awal. Tak galak, masih itulah jamaah masjid pengen Habib yang jadi imam. Ya udah kata Habib, kalau begitu duduk sebentar. Duduk lagi, beliau khutbah singkat 2 menit paling. Beliau khutbah cuma pakai rukun-rukun memuji Allah, salawat kepada Nabi, wasiat bitakwa, baca ayat, duduk sejenak, diri lagi, sama memuji Allah, salawat kepada Nabi, wasiat bitakwa, doa, selesai kok salat. Jadi sama beliau diulangi khutbahnya tapi secara singkat agar beliau sah jadi imam. Kalau dia tak hadir khutbah, dia langsung jadi imam, tidak sah solatnya. Jadi syarat yang kedua agar khutbahnya sah, yang khatib harus ada wudu. Misalkan batal wudunya setelah 2 khutbah. Tadi kan kita gambarkan kalau di tengah-tengah khutbah batal wudunya. Ini sudah selesai, tinggal qomat wudu si khatib batal. Bagaimana ini? Tetap dia harus wudu, karena sholat harus ada wudu kan. Ketika dia wudu langsung ke masjid, tak apa-apa langsung sholat. Tak mesti khutbahnya 2 tadi diulangi, karena dia batal ketika 2 khutbah tadi sudah selesai, bukan di tengah-tengah. 2 khutbah selesai, ketika turun dari tangga nak sholat batal wudunya. Makmum tunggu sebentar, beliau wudu, beliau masuk ke masjid langsung sholat. Tak mesti diulangi 2 khutbah, karena alasannya batal wudunya, khutbahnya 2 sudah selesai. Tapi dengan syarat tidak terlalu lama. Jadi 2 khutbah dan sholat itu tidak boleh dipisah terlalu lama. Kalau misalkan dia bakal wudu 10 menit, 15 menit, udah, jangan dia jadi imam, ganti yang lain jadi imam, begitu. Karena kalau kelamaan khutbah 2 tadi angus, harus diulang lagi. Jadi sholat Jumat sama 2 khutbah tidak boleh dipisah terlalu lama. Kalau dipisah terlalu lama, 2 khutbahnya angus, harus ulang 2 khutbah lagi, begitu. Jadi kalau dia tahu bakal lama sakit perut ini, misalkan mules, maka dia wakilkan, silahkan yang jadi imam yang di belakangnya. Tapi dengan satu syarat tadi, harus sudah dengar khutbah dari awal sampai akhir. Kemudian syarat khutbah yang ketiga, masturul aurah. Yang khatib ini harus auratnya tertutup. Tak boleh auratnya terbuka dia jadi khatib, batal khutbahnya.
Tapi sama seperti sholat, aurat harus tertutup. Tapi kalau terbuka, tiba-tiba terbuka auratnya, kalau langsung dia tutup, maka ada batal khutbahnya. Begitu juga sholat, kan gitu. Kita lagi sholat, ibu-ibu lagi sholat, datang anaknya, ditariklah mengkenanya, terbuka rambutnya. Apakah langsung batal sholatnya? Tidak. Kalau ibu tadi cepat langsung nutup lagi. Bapak-bapak lagi sholat, pakai sarung, sama anaknya datang, diangkat sarungnya misalkan, kebuka auratnya. Apakah langsung batal sholat kita? Tidak. Kalau kita cepat langsung tutup kembali. Tapi kalau kita diami, santai, dibuka sama anak kita, batal sholat kita. Kalau lama-lama batal. Begitu juga hukumnya khatib Jumat. Kalau di tengah khutbah aurat yang terbuka langsung dia tutup, maka khutbahnya tidak batal. Tapi kalau dia diami, batal khutbahnya. Itu syarat khutbah yang ketiga. Kemudian syarat khutbah yang keempat, wajibul julus bainahuma, wajib duduk di antara dua khutbah. Karena harus dua khutbah. Dua khutbah tadi pemisahnya harus duduk. Tak cukup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh misalkan. Masih tegak itulah dia. Habis itu diulang sama dia salamnya. Khutbah kedua ini assalamualaikum, tak cukup. Harus duduk. Selesai khutbah pertama wajib dia duduk. Hukumnya wajib duduk itu, bukan sunnah. Sepanjang apa duduknya? Duduknya itu sepanjang tumakninah. Hanya sebatas tumakninah. Tumakninah itu waktu kita baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Berapa detik itu? Nah, itulah tumakninah. Jadi duduk subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 5 detik misalkan. Berdiri lagi cukup, sah. Jadi tidak mesti duduk lama-lama. Cuma kan kita punya adat kalau pas khatib duduk ada baca apa itu? Baca salawat ya. Ada salah baca salawat atau baca doa. Si Bilal, ya kan? Itu sempurna. Karena memang batas sempurnanya sepanjang atau selama kita membaca surat Al-Ikhlas. Kulhu. Berapa menit baca kulhu? Semenit. Berarti itu yang sempurna. 1 menit untuk duduk. 1 menit untuk duduk. Jangan lama-lama. Tak boleh juga lama-lama. Jadi duduk di antara dua khutbah itu wajib hukumnya untuk pemisah dua khutbah tersebut. Paling sedikit batas tumakninah, yaitu baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, itu paling sedikit. Paling sempurna sebatas kita membaca surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad sampai akhir. Semua itulah batas yang sempurna lamanya duduk khatib Jumat. Nah, kemudian syarat sah yang kelima dari khutbah Jumat, al-muwalah. Antara khutbah pertama dan khutbah kedua itu tidak dipisah terlalu lama. Tadi duduknya jadi jangan lama-lama. Kalau duduknya tadi dia baca Quran setengah juz, batal. Baca surat Kahfi dulu duduk tadi. Nah, jangan terlalu lama, karena khutbah pertama dan khutbah kedua tidak boleh dipisah terlalu lama. Dua khutbah dan sholat Jumat tidak boleh dipisah terlalu lama. Makanya tadi kalau imam batal habis dua khutbah dia nak wudu, tanya lama dah? Tidak lama. Ya sudah, kami tunggu. Lama, kami tak tunggu. Kalau lama imamnya maju yang lain. Biar apa? Biar khutbah tadi tidak hangus. Karena menyambung antara dua khutbah dan sholat itu hukumnya wajib. Kemudian syarat sah Jumat harus dilafazkan dengan bahasa Arab. Wajib nih. Tidak boleh tegak assalamualaikum atau langsung segala puja-puji bagi Allah Subhanahu wa taala dan aku ucapkan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ayo kita menambahkan ketaatan kita. Kata bahasa Arabnya tidak sah. Rukun-rukun tadi itu harus diucapkan dengan bahasa Arab. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalam ala sayyidina Rasulillah khatamin nabiyyin. Ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Cukup. Baru habis itu pakai bahasa pemulutan lajulah. Nasihati masyarakat yang hadir di situ. Cukup. Tapi rukun tadi harus pakai bahasa Arab. Tak boleh rukun diganti dengan selain bahasa Arab. Itu syarat sahnya 2 khutbah. Kemudian syarat sahnya 2 khutbah tadi, 40 orang harus mendengar khutbah tersebut. Paling sedikit, karena Jumat itu kan paling sedikit dilaksanakan oleh 40 orang. Nah 40 orang ini bukan hanya sholat dihitung dari khutbah dia harus dengar. Berarti umpama semasjid tidur pas khotib lagi di atas mimbar, tak sah Jumatnya. Karena wajib 40 orang mendengar khutbah tersebut. Dan 40 yang mendengar ini harus yang wajib. Ibu-ibu tak wajib, tak dihitung. Musafir datang, tak dihitung. Anak kecil tak dihitung. Harus 40 orang yang kena kewajiban Jumat, dialah yang harus mendengar khutbah dari awal sampai akhir. Makanya tadi kalau ada keributan, budak-budak liput, terus soundnya kurang bagus, atau yang khotib suaranya pelan, yang hadir bapak-bapak ngantuk bulok, nah jadi nian, keluar masjid apa tadi? Tak tahu lagi ngomong apa khotib tadi. Hadir jadilah ustaz katanya. Nah, jangan aja itu. Kalau di khutbah bahaya, salat kita bisa-bisa tak sah. Jadi harus mendengar 2 khutbah 40 orang yang berkewajiban untuk sholat Jumat. Nah, itu syarat sahnya Jumat. Nah, jadi harus berdiri si khotib, harus dalam keadaan suci, harus menutup aurat, wajib duduk di antara 2 khutbah, kemudian al-muwalah harus disambung. Khutbah pertama, khutbah kedua tidak terpisah terlalu lama, 2 khutbah dan sholat juga tidak terpisah terlalu lama. Kemudian harus pakai bahasa Arab. Rukun-rukun tadi diucapkan dengan bahasa Arab. Dan harus mendengar khutbah 40 orang yang kena kewajiban untuk sholat Jumat. Itu 7 syarat daripada sahnya khutbah Jumat. Bab sebelumnya tadi 5 rukun daripada khutbah Jumat. Jadi kalau di total 13 itu harus ada di khutbah Jumat. 13 hal tersebut harus ada di dalam khutbah Jumat. Insyaallah kita paham. Kalau ada yang tidak paham, ada yang nak ditanyakan di masalah bab Jumat atau bab-bab yang lain, jaturi kita buka sesi soal jawab. Wallahu taala alam bis-shawab.